Kunci jawaban post-test topik asesmen SD paket A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Guru Dikdasmen, kali ini kita akan memberikan tutorial tentang cara pengisian pada post-test dengan topik asesmen SD paket A. Nah, di sini sebelumnya sudah mengerjakan materi, tinggal mengisi post-testnya saja. Pada asesmen SD ini terdapat 3 modul yang harus Anda selesaikan untuk dapat mengerjakan post-test. Nah, kita mulai saja untuk memulai mengisi asesmen pada post-test kali ini. Nah, kita mulai mengerjakan post-test. Di sini ada pedoman pengerjaan post-test, yaitu soal dapat dikerjakan secara acak, namun wajib diselesaikan semuanya. Nah, setelah selesai kumpulkan, kita langsung pada pertanyaan yang pertama, yaitu asesmen hanya digunakan sebagai salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang telah berlangsung. Ada dua jawaban, yaitu yang B, salah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini dapat pertanyaan dapat digunakan sebagai umpan balik, kemudian dapat digunakan untuk memetakan pembelajaran, perkembangan proses belajar, dapat digunakan untuk evaluasi menggunakan hasil belajar murid, serta pada pernyataan yang tepat terkait asesmen adalah jawabannya, yaitu kalau kita pelajari lagi, dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Yang ketiga dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan, dan yang keempat dapat digunakan bahan evaluasi dari guru. Yang jawabannya yaitu 1, 3, dan 4. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Didi akan melakukan asesmen untuk tujuan pembelajaran, menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Teknik asesmen yang tepat untuk digunakan oleh Pak Didi adalah melakukan observasi mengenai perkembangan pengetahuan, menggunakan tes tertulis, melakukan proyek pengenaan manfaat gaya dan gerak, dan melakukan tes presentasi mengenai jenis-jenis gaya. Jawaban yang tepat yaitu melakukan proyek mengenai pemanfaatan gaya dan gerak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Danca adalah seorang guru. Ia masih kesulitan untuk memahami kaitan antara pencapaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum dengan asesmen. Pak Danca menulis langkah-langkah agar dapat membantu ia memahami, menelaah pencapaian pembelajaran, menurunkan pencapaian pembelajaran, melakukan asesmen, indikator, dan mendiagnosis penguasaan serta menentukan intervensi pembelajaran yang sesuai. Nah, langkah yang tepat yang dilakukan oleh Pak Danca yaitu berdasarkan urutan di atas. Kita dapat menelaah terlebih dahulu mana yang lebih tepat. Nah, dari urutan ini kita dapat menentukan yang sesuai yang dilakukan oleh Pak Danca, yaitu yang 1, 2,
5 atau itu yang D. Berikutnya, peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas adalah untuk memberikan informasi kepada kepala sekolah mengenai kualitas pembelajaran yang terjadi di sekolah. Kemudian yang B, menstimulus pola pikir murid untuk mengetahui mana yang benar dan yang salah. Yang C, meningkatkan kemampuan guru dalam mengecek hasil akhir pencapaian murid. Nah, peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas yang tepat yaitu membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pernyataan yang benar mengenai kriteria pencapaian tujuan pembelajaran adalah, di sini ada pertanyaan pilihan ganda. Yang A yaitu kriteria pencapaian tujuan pembelajaran akan sama untuk semua guru dan semua murid. Yang B, kriteria pencapaian tujuan pembelajaran menjadi standar umum yang harus dicapai setiap murid. Yang C, kriteria pencapaian tujuan pembelajaran merupakan sumber informasi bagi guru untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi. Dan D, kriteria pencapaian tujuan pembelajaran tidak berkaitan dengan aktivitas selama proses pembelajaran dan strategi asesmen yang akan dilakukan. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan memahami diri terkait materi tertentu. 2. Untuk merencanakan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. 3. Untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran pada periode tertentu. Keempat, untuk mengetahui nilai capaian belajar anak. Kelima, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan belajar setiap individu. Keenam, untuk merencanakan pola pendampingan belajar yang perlu dilakukan. Fungsi asesmen sumatif bagi guru adalah, dari keenam pernyataan di atas yang tepat adalah yang B, 2 dan 3. Berikutnya pertanyaan ke-8. Asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kapasitas murid di kelas adalah, kita pelajari ya, asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kapasitas murid di kelas. Nah, A, asesmen formatif, B, asesmen sumatif, C, asesmen diagnostik, dan D, asesmen diri. Pernyataan ini yang tepat adalah asesmen diagnostik yang C. Berikutnya, dalam melakukan penilaian hasil belajar murid pada mata pelajaran IPA, Pak Adit menggunakan tes tertulis sebagai satu-satunya alat ukur untuk mengukur kompetensi murid. Berdasarkan prinsip penilaian yang dilakukan Pak Adit tidak sesuai dengan prinsip A, menyeluruh, B, kesesuaian fungsi umpan balik, C, adil, dan D, sederhana informatif. Yang tepat adalah yang A, menyeluruh. Berikutnya pertanyaan, Bu Alda akan melakukan tes untuk kemampuan menulis cerpen. Untuk tes tersebut sebaiknya Bu Alda menggunakan instrumen asesmen. A, catatan anekdotal, B, rubrik, C,
C. Tabel checklist, dan D. Lembar pengamatan. Yang tepat adalah rubrik. Pertanyaan nomor 11. Asesmen sebagai proses belajar bertujuan untuk A. Sarana refleksi bagi murid terkait pencapaian diri terhadap pencapaian pembelajaran. B. Melakukan penilaian akhir capaian belajar murid. C. Mendapatkan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran di tema berikutnya, dan D. Melakukan pengecekan minat. Jawaban yang tepat yaitu mendapatkan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran di tema berikutnya. Pertanyaan terakhir. Pak Ian ingin mengetahui pencapaian hasil belajar muridnya di materi IPA. Ia juga ingin melihat kekuatan dan kelemahan belajar murid. Manakah asesmen di bawah ini yang dapat dilakukan oleh Pak Ian? A. Murid mengerjakan proyek IPA, kemudian Pak Ian memeriksa dan menilai produk akhir yang dihasilkan. B. Murid mengerjakan soal kuis IPA melalui aplikasi. C. Murid melakukan penilaian sendiri terkait penguasaannya. D. Melakukan penilaian antar teman saat mempresentasikan temuan mereka. Nah, dari pertanyaan yang ini, terakhir ini yang tepat yang dilakukan oleh Pak Ian, yaitu murid melakukan penilaian antar teman saat mempresentasikan temuan mereka dalam percobaan IPA. Kemudian murid langsung, nah kita cek jawaban dari 12 pertanyaan ini. Jika ada merasa yang perlu diubah karena kesalahan, kita dapat mengubahnya kembali. Namun jika sudah yakin dari setiap pertanyaan tersebut kita sudah menjawabnya dengan tepat, maka kita langsung klik tombol kumpulkan. Ya, luar biasa pemahaman Anda. Nah, itulah jawaban daripada post-test pada asesmen SD paket A modul 1, yaitu memahami asesmen. Kita beralih pada video selanjutnya, yaitu menyiapkan asesmen. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.